warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Najibul Khair MAG, yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Qomariatul Khairiyah dengan NIM 202 10 10 193 sebagai moderator pada siang hari ini. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan makalahnya yang berjudul disusun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar Al-Quran dan Hadis. Kepada presentator pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lutfiah Fatma Wildanatia 02101010065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media Al-Quran dan hadis digital. Media dalam proses belajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Ali bin Muhammad Al-Jarjani dalam At-Ta'rifat, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Ar-Rasul yang tertulis dalam mushaf-mushaf dinukil secara mutawir tanpa keraguan. Sedangkan as-sunnah atau hadis menurut istilah syara adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Jadi, media Al-Quran dan hadis digital merupakan salah satu produk terkini dalam hal pemaduan konsep teknologi dan religi. Dengan adanya bantuan teknologi akan memudahkan manusia untuk semakin mengenal serta mendekatkan diri kepada kitab suci dan juga hadis. Hadis yang selama ini hanya tersedia dalam bentuk cetakan buku. Saat ini sudah ada digital Al-Quran dan hadis yang digunakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk online berbasis web ataupun dengan platform mobile application. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya presentator kedua dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Umi Kulsum, NIM 202101010045. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, dan selanjutnya adalah situs penyedia Al-Quran dan hadis digital. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin pesat, semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. Al-Quran dan hadis pun tidak terlepas dari dampak kemajuan teknologi ini. Dan seperti yang dapat kita ketahui saat ini, software komputer yang mulai digunakan adalah Al-Quran dan hadis dalam bentuk digital, yaitu sebuah program di mana dalam bentuk digital yang dapat dioperasikan dengan menggunakan komputer. Dan program ini jika dalam Al-Quran digital akan dapat menampilkan ayat, arti ayat, dan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, serta juga dapat memainkan suara sesuai ayat atau surat yang sudah ditentukan, sehingga seseorang dapat memahami Al-Quran. Contohnya dalam website atau situs Quran.com dan alquranIndonesia.com. Sedangkan jika dalam hadis digital itu sendiri, dengan seiringnya perkembangan manusia yang era sekarang merupakan era global dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi, memunculkan berbagai produk baru hadis di media global, seperti buku dalam bentuk PDF maupun juga dalam bentuk software. Dan salah satu contohnya adalah Litwa Pusaka, yaitu salah satu software yang bisa digunakan untuk mengakses studi hadis dengan mudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya dipersilahkan kepada presentator yang ketiga.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Fisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema kelas 7 semester 2, yaitu tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Yang pertama ialah mat tobi'i. Mat tobi'i mat yang artinya panjang, sedangkan tobi'i artinya biasa. Yang cara membacanya harus panjang, sepanjang 2 harokat. Kemudian huruf mat itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Adapun syarat huruf mat yaitu apabila wawu jatuh setelah dhammah, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Kemudian yang kedua ialah mat wajib mutasil. Pengertiannya, apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, maka hukum bacaannya disebut mat wajib mutasil. Cara membacanya wajib panjang, sepanjang 5 harokat, atau 2,5 mat tobi'i, atau 2,5 alif. Kemudian, yang ketiga ialah majais munfasil. Majais munfasil ialah salah satu dari bagian dari hukum mat far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, mat berarti panjang. Jais artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah. Maka disebut mat jais munfasil. Maka disebut dengan mat jais munfasil karena hamzah yang bertempat apabila ada mat tobi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat kata lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mat dan hamzah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presentator yang ketiga. Selanjutnya presentator yang keempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Halifatunisa, NIM 2021 01010072, akan menjelaskan bab 5 tentang terhapusnya kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil akan memberi balasan atas semua yang telah dilakukan manusia, sesuai atau sepadan dengan apa yang dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan. A. Isi kandungan Quran Surat Balad 1-10. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan susah payah atau tidak bermain-main dalam menciptakannya. Anjuran untuk tidak sombong akan harta benda yang dimiliki, karena semua ini hanyalah titipan. Dan anjuran untuk tidak mendustakan agama Allah. B. Isi kandungan Quran Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dengan kembalinya kepadanya. Ayat ini juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa bagi orang yang mampu bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya, berapapun banyak dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih laut. C. Isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat tersebut memerintahkan agar kita memohon pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan duniamu, dengan kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan dirimu dengan Allah. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, saya sampaikan. Untuk presentator terakhir dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Amanda dengan NIM 202101010080. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 6, yaitu mengenai menggapai kebahagiaan dengan rasa syukur dan sabar. Manusia yang beruntung adalah manusia yang mampu menjalankan semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah yang memiliki iman yang kokoh dan
kesabaran serta memiliki rasa syukur atas semua yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dalam bab 6 ini tercantum 3 hadis, yaitu yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Yahya, di mana di sini dijelaskan bahwa betapa pentingnya atau betapa besarnya keutamaan bersyukur di atas kesenangan dan bersabar di atas kesulitan. Yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Serta dijelaskan pula dalam hadis ini bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini menjelaskan bahwa penyakit itu adalah sebab pengampunan atas kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Namun penyakit bisa juga menjadi hukuman atas kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator yang terakhir. Karena presentator sudah menyampaikan materinya, dimohon kepada audien yang ingin bertanya. Saya batasi 3 pertanyaan. Untuk yang bertanya silahkan ditulis di Telegram. Terima kasih. Telegram dari rumah. Saya nulis di Telegram. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu mengenai pandangan Islam terhadap teknologi dan pemanfaatan media digital. Teknologi merupakan hal yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir. Sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih, agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan Allah SWT dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan Mbak Lulu? Apakah ada sanggahan atau dicukupkan? Tidak, Mbak, dicukupkan. Alhamdulillah sudah puas dengan jawabannya. Terima kasih. Izin masuk Mbak moderator. Duh, HP ku gak iso lemot. Ya apa ya? Kritik tapi aku. Izin masuk Mbak moderator. Ya, Mbak, silahkan. Menanggapi dari jawaban Mbak Yuana Fisa tadi, sebenarnya ada beberapa pendapat yang dimana kalau teknologi kan memang saat ini benar-benar ngetren lah ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi untuk memahami Al-Quran sendiri, kita nggak bisa hanya sekedar dari aplikasi-aplikasi Al-Quran dan hadis. Kita perlu bimbingan dari seorang guru untuk memahami Al-Quran sendiri. Karena kadang kalau kita belajar Al-Quran secara online dari sekedar
aplikasi itu takutnya salah kaprah seperti itu, Mbak. Jadi perlu adanya musafaha antara murid dan guru ketika belajar. Jadi mungkin aplikasi itu boleh sebagai selingan tapi tidak menjadi faktor utama dalam belajar Al-Quran dan hadis. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih kepada untuk jawabannya ya. Izin menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faisal yang menanyakan tentang bagaimana kedudukan dan keutamaan bertaubat bagi manusia dan bagaimana cara bertaubat agar kita tidak mengulangi perbuatan yang sama. Menurut saya, keutamaan orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan rahmat dan ampunan dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cintanya. Dan cara bertaubat agar kita tidak mengulangi perbuatan yang sama adalah dengan niat kita bertaubat secara bersungguh-sungguh dengan beristiqomah, maka taubat itu insya Allah kita tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Mungkin itu saja. Kurang, ya. Dan biasanya kan kalau Bagaimana dengan Mas Faisal? Apakah ada sanggahan atau dicukupkan? melakukan kesalahan lagi. Dicukupkan saja. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Tinggal 2 pertanyaan lagi dari pertanyaannya Mbak Khalifah dan Mas Langgeng. Tuh, kok jadi sana lah. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Olifatul Munawaroh yang pertanyaannya, bolehkah kita sebagai manusia itu mengharapkan pahala atas rasa syukur dan sabar yang telah dilakukan? Jawabannya menurut saya boleh, namun dilakukan atau disertai dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Semua amal ibadah kita jika tidak dilandasi atau didasari rasa ikhlas, maka ibadah kita menjadi kurang sempurna atau bahkan menjadi sia-sia. Maka dari itu, ikhlas itu menjadi hal yang penting dari semua kegiatan ibadah yang dilakukan. Dan juga ikhlas merupakan syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara atas rasa syukur dan sabar pertanyaan tadi, jawabannya tetap sama, harus dilakukan atau dilandasi dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Sedangkan yang mengetahui keikhlasan diri kita dalam beribadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mungkin begitu. Bagaimana Mbak? Mungkin apa ada sanggahan? Bagaimana dengan Mbak Khalifah? Apa ada sanggahan atau dicukupkan? Berarti kata kuncinya ada di hati yang ikhlas ya Mbak? Oke Mbak, karena itu merupakan syarat sah diterimanya amal ibadah kita. Boleh, iya, terima kasih sudah Mbak moderator. Terima kasih Mbak Khalifah. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Mas Langgeng.
Bagaimana metode mencari hadis beserta sanadnya pada situs yang tersedia? Mencari hadis beserta sanadnya bisa dengan bantuan islamweb.net. Yaitu caranya yang pertama, misalnya kita ingin mencari teks lengkap dari hadis yang populer, yaitu innamal a'malu binniyat. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka webnya, yaitu pada http islamweb.net. Kemudian pilih menu mausuat pada menu bar. Di situ kita akan mendapati 4 pilihan aplikasi pilihan, yaitu kita pilih yang mausuatul hadis. Jika sudah, maka kita sudah berada di halaman aplikasi hadis versi online. Langkah yang kedua yaitu masukkan teks dari hadis yang ingin dicari pada kotak pencarian. Klik ikon kaca pembesar atau tekan enter. Langkah yang ketiga, aplikasi hadis Islam Web akan melakukan pencarian dan menampilkan hasilnya. Dari sini kita mendapatkan bahwa hadis sesungguhnya amal itu pada niatnya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Langkah yang keempat, klik pada salah satu hasil pencarian, misalnya pada hadis Bukhari pada nomor 1, maka kita akan mendapatkan lafal teks hadis secara lengkap plus dengan sanadnya. Langkah yang kelima, klik pada kata tahrij, maka kita akan mendapat kata tahrij hadis yang lebih akurat dan dari hasil pencarian sebelumnya. Langkah terakhir, sanad hadis yang ada pada langkah nomor 4 tadi dimulai dengan menyebut nama perawi hadis. Jika kita klik salah satu nama perawi ada, akan keluar info biografi dari perawi tersebut. Mungkin cukup jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan? Bagaimana Mas Langgeng? Apa ada sanggahan atau dicukup? Tidak Mbak, terima kasih sudah paham insya Allah. Oke. Karena pertanyaan sudah terjawab semua, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para audien. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak dosen. Waalaikumsalam.